Oke. Nah, selanjutnya saya akan membacakan. Untuk sesi-sesi ini kita punya pembagian waktu, yaitu penyampaian materi 30 menit dan tanya jawab 20 menit. Lalu kita akan ada jeda, ya, ada istirahat sebentar sambil kita nanti akan menyaksikan video ya yang akan ditampilkan nanti dari STT mengenai sekolah kita, STT Kristus Alfa Omega. Untuk itu, untuk tidak berlama-lama, kita akan segera masuk di sesi yang pertama ini. Dan saya ingin membacakan sekilas ya dari profil pembicara kita yang pertama. Ini dia profilnya. Dr. Chandra Kirana Luhur MTH. Mempunyai satu istri, Ibu Hani Wahyudi, dan beliau lahir 5 Desember 1962, menikah tanggal 5 Januari 1986, dikaruniai 4 orang anak, James Richard yang sudah menikah dan memiliki 3 orang anak, John Albert yang baru saja menikah, lalu ada Deborah Michelle, sudah menikah, dan yang terakhir Ripka Ingrid Angelia. Dan beliau ini telah menempuh pendidikan yang cukup panjang sebagai berikut. Untuk strata 1 di Sekolah Tinggi Bahasa Asing Hyapari Bandung, jurusan Sastra Inggris, kemudian melanjutkan di STBI Semarang untuk Magister Misiologi, lalu Magister Pendidikan di STT KDSI Yogyakarta, Magister Teologi di STT Kristus Alfa Omega Semarang, dan Doktoral Teologi di STT KDSI Yogyakarta. Untuk pelayanan beliau ini adalah Waket 2 dan dosen pengajar di STT KAO. Beliau juga full-timer di Immanuel Community Semarang, tim penggembalaan Mahanaim Community Church Semarang, tim MOU Semarang, Majelis Immanuel Community Semarang, pengajar bimbingan pranika, konselor Pasutri, tim inti pergerakan KBC Jateng, komisaris Radio Good News FM Semarang, dan pengurus Mission Care Semarang. Selain melayani, beliau juga sebagai branch manager Ligna Jateng dan DIY, owner dari UD Jaya Santika Semarang, dan direktur Perifera Springbed Semarang. Wah, cukup panjang ya. Nah, inilah yang bisa kita kenali dari seorang Pak Chandra, ya, kita menyapanya dengan Pak Chandra. Dan waktu selanjutnya tentu 30 menit ke depan kita akan memberikan kesempatan kepada narasumber untuk menyampaikan materinya. Saya persilakan. Baik, terima kasih Bu Yanti, dan semoga perkenalan tadi bisa membuat kita semakin dekat ya. Mungkin selama ini sudah kenal tapi mungkin belum kenal dengan baik ya. Baik, 30 menit ke depan kita akan belajar sesuatu ya, tapi perkenankanlah saya di awal mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian yang bisa mengikuti webinar kali ini. Saya akan share screen, Saudara. Oke, kita akan membahas tentang yang namanya perceraian. Dan perceraian ini sungguh sangat besar terjadi baik di Indonesia maupun di tingkat dunia, Saudara. Nah, kenapa bisa terjadi seperti itu? Kita akan coba belajar dari awal kenapa bisa terjadi adanya perceraian. Nah, kita bisa melihat orang itu mempersiapkan yang namanya pernikahan itu dengan sangat mahal, dengan sangat hati-hati, dan bahkan ada beberapa yang mempersiapkannya 1 tahun sebelumnya. Ya, jadi seperti saya pun waktu saya akan mantu yang pertama dan kedua itu 1 tahun sebelumnya sudah persiapan untuk pernikahan. Ya, jadi demikian juga biaya yang dibutuhkan itu adalah biaya yang sangat mahal.
baik itu untuk perayaannya, baik itu untuk dekornya, baik itu untuk resepsinya, semua itu memakan biaya yang sangat besar, dan pada umumnya orang yang akan menikah itu konsentrasi betul-betul untuk mempersiapkan biaya. Bahkan ketika kemarin anak angkat saya di Nias menikah, itu pun saya lihat biayanya tinggi sekali, bahkan dengan acara-acara adat dan sebagainya. Itu lebih parah lagi. Apalagi kalau kita menggunakan adat dan sebagainya. Itu sangat mahal, saudara. Jadi betul-betul pernikahan itu bukan sesuatu yang main-main gitu. Ya, sehingga persiapan demi persiapan, booking tempat, booking untuk IO, WO, dan dekor dan sebagainya itu memakan waktu yang cukup lama dan memakan biaya yang sangat mahal. Nah, saudara, padahal sebetulnya pernikahan itu tidak cukup hanya dengan kita mempersiapkan pernikahan yang mahal, pernikahan yang mewah, pernikahan yang eksklusif. Sebetulnya bukan itu arti sebuah pernikahan. Tetapi banyak orang yang mengerti bahwa pernikahan itu hanya berhenti sampai ketika dia bisa menyelesaikan resepsi pernikahan selesai, dan kemudian dia masuk kepada catatan sipil untuk mencatatkan pernikahannya di gereja maupun di catatan sipil dan selesai. Itu mereka merasa bahwa sudah selesai dan sudah menang. Kenapa? Target mereka itu hanya sampai kepada perayaan atau resepsi pernikahan itu, atau sampai di catatan sipil selesai. Dan setelah itu mereka menganggap pernikahan itu akan berjalan begitu saja, akan bergulir begitu saja. Tetapi ternyata, saudara, perlu kita ketahui pernikahan itu bukan itu yang seharusnya kita hati-hati. Itu adalah awal ketika kita mempersiapkan sebuah pernikahan di gedung atau di gereja, ya, kemudian di catatan sipil, itulah sebuah awal. Nah, setelah itu, saudara, kita akan masuk kepada yang namanya membangun pernikahan. Dan ini jauh lebih mahal. Resepsi pernikahan kita hanya siapkan 1 tahun cukup. Tidak ada, saya kira, orang mempersiapkan pernikahan itu 10-20 tahun untuk mempersiapkan sebuah pernikahan. Paling lama setahun atau 1,5 tahun lah. Tetapi membangun sebuah pernikahan itu seumur hidup. Jadi begitu selesai resepsi, begitu selesai untuk di catatan sipil dan di gereja, itulah sebetulnya start mulai sebuah pernikahan itu, dan akan berakhir ketika maut yang memisahkan. Nah, jadi saudara, dalam perjalanan ini kita perlu yang namanya membangun cinta. Jatuh cinta cukup 5 menit. Ketika kita ketemu dengan seseorang, kita suka dia, suka senyumnya, suka parasnya, suka penampilannya, kemudian kita jatuh cinta. Cukup 5-10 menit kita bisa jatuh cinta. Tetapi membangun cinta atau membangun sebuah pernikahan itu butuh waktu seumur hidup, saudara. Inilah yang membuat kemudian orang itu tidak siap. Kenapa? Karena dia berpikir bahwa dengan sudah menikah di catatan sipil sudah selesai. Tapi ternyata ada babakan-babakan baru yang sama sekali dia tidak pernah persiapkan. Nah, karena saudara, tidak ada memang sekolah untuk menikah. Tidak ada di Indonesia ini sekolah untuk menjadi suami. Saya belum pernah lihat. Sekolah untuk menjadi istri, nggak ada. Ya. Adanya tuh BPN, bimbingan pranikah, dan itu pun ada yang 3 bulan, ada yang 6 bulan, dan itu pun masih, menurut saya, masih belum terlalu dalam. Ya. Karena butuhnya itu yang dalam, benar-benar dalam, itu sampai kepada ya masalah-masalah yang akan kita hadapi di dalam. Nah, saya melihat memang ada satu mulai pergerakan yang namanya Moment of Unity. Nah, itu memang sudah mulai agak dalam, dia mempelajari dengan prinsip-prinsip, sampai 10 prinsip dipelajari di sana, cukup dalam. Nah, di sini kita belajar dalam prinsip-prinsip juga yang ada di MOU itu, bahwa membangun pernikahan itu jauh lebih mahal, sudah. Bagaimana kita bisa memperhatikan pasangan itu. Nah, waktu kita pacaran, kita selalu memberikan perhatian kepada pasangan kita atau kepada pacar kita itu. Tetapi ketika kemudian sudah menikah, justru menjadi sebaliknya. Kita yang minta perhatian. Jadi pasangan kita itu kita dalam tanda petik paksa untuk melayani kita. Nah, disinilah kemudian muncul yang namanya masalah, sudah. Kenapa? Muncul ternyata itu. Ternyata tadinya dia
begitu berwibawa, tapi setelah menikah kok jadi pemarah gitu. Nah, ketika kita melihat seorang istri juga, dia tadinya begitu lembut, ya, begitu keibuan, setelah menikah kok jadi lambat banget ya. Nah, itulah saudara, pernikahan itu seperti kita menemukan mata uang yang punya dua sisi. Ada sisi satu dan ada sisi sebelahnya. Karena kalau mata uang itu cuma hanya ada satu sisi gambarnya, pasti mata uang itu tidak akan laku untuk dipakai untuk jadi alat bayar. Nah, saudara, pernikahan itu harus diusahakan. Tidak bisa kita itu membiarkan pernikahan itu jalan, mengalir begitu saja. Karena pernikahan itu adalah mempersatukan dua pribadi yang punya cara berpikir yang berbeda, yang punya fisik yang berbeda, yang punya filosofi yang berbeda, yang punya latar belakang budaya yang berbeda, yang punya latar belakang keluarga yang berbeda, bahkan ada yang mempunyai latar belakang pendidikan yang berbeda. Perbedaan-perbedaan ini kalau tidak ada satu usaha untuk bisa mempersatukannya, maka yang terjadi apa? Muncullah yang namanya perpecahan-perpecahan. Nah, dalam Efesus 5 ayat 33 itu dikatakan, bagaimanapun juga bagi kamu masing-masing, artinya suami dan istri, berlaku, hai suami, kasihilah istrimu seperti dirimu sendiri. Dan istri hendaklah menghormati suaminya. Jadi Alkitab itu mengajarkan bukan hanya suami yang harus mengasihi istri, tetapi juga istri harus menghormati suami. Jadi ada satu saling. Jadi dua-duanya harus melakukan yang namanya apa? Melayani. Dan ini saudara, kalau tidak diusahakan, tidak belajar dari awal, itu akan terjadi kesulitan demi kesulitan. Ya, sehingga kemudian saudara itu akan menimbulkan yang namanya pertikaian demi pertikaian. Kenapa? Karena perbedaan-perbedaan itu akan semakin tajam. Perbedaan itu pasti. Pria dan wanita itu berbeda. Ya, makanya saudara jangan berharap kita mendapat pasangan yang sama. Makanya kemudian ada orang yang berpikir cari yang sama. Akhirnya laki cari laki, perempuan jadi perempuan, jadi kan kacau. Ya, nah karena kita dari laki memilih wanita dan wanita memilih laki-laki pasti berbeda. Nah, perbedaan itulah yang kemudian kita usahakan untuk sampai menjadi klop atau cocok. Nah, dari kecocokan inilah, saudara, kita bisa membangun sesuatu yang namanya keluarga yang baru. Jadi seandainya misalnya pria itu adalah warna hijau, dan kemudian wanita itu adalah warna merah, ketika mereka bersatu, maka keluarlah warna baru yang namanya warna coklat. Nah, warna coklat inilah yang menjadi warna yang baru dari suami istri itu. Bukan lagi warna merah, bukan lagi warna hijau. Ya. Nah, saudara, pernikahan itu sebetulnya perjalanan menuju kepada kebahagiaan. Tidak ada satu orang pun di dunia ini yang ketika mau menikah, berangan-angan 3 bulan lagi saya setelah menikah tak cerai saja. Oh, saya 6 bulan lagi setelah menikah saya cerai saja. Atau 1 tahun, cukuplah 1 tahun, saya akan cerai saja. Saya yakin kalau orang yang waras, tidak ada yang demikian. Pasti orang yang akan menikah itu sudah punya dalam bayangannya bahwa hidup pernikahannya itu akan mengalami yang namanya kebahagiaan. Akan punya keluarga yang begitu saling mengasihi, punya anak-anak yang begitu lucu-lucu, begitu pintar-pintar, ya takut akan Tuhan, hormat sama orang tua. Saya yakin setiap orang yang akan menikah itu selalu punya berpikiran bahwa dia itu akan mencapai kepada kebahagiaan itu. Itu yang menjadi mimpi setiap orang, saudara. Ya, tetapi saudara, pada kenyataannya justru terjadi sebaliknya. Pernikahan itu adalah jalan menuju kepada perceraian. Saudara bisa lihat di sini dari gambar-gambar ini, ya, kita bisa lihat suami dan istri itu mereka begitu sudah tidak lagi bisa bersatu, bahkan membalikkan badan, bahkan satu gambar ini saling menangis. Jadi isinya itu pernikahan itulah satu kesedihan, pernikahan itu satu masalah, pernikahan itu adalah satu problema yang membuat mereka itu semakin merasa menyesal untuk menikah.
Makanya di sini saudara kita bisa lihat ya, pernikahan-pernikahan itu mengalami banyak masalah. Kenapa? Ya, karena mereka itu tidak mempersiapkannya dengan baik. Justru karena mereka tidak mempersiapkannya dengan baik, maka perjalanan yang mereka sedang tuju itu adalah perjalanan kepada perceraian. Ketika mereka sudah mengalami sebuah konflik, ya, dalam pikiran mereka itu ya paling mudah jalannya adalah cerai. Dari ratusan pasang suami istri yang saya konseling, mereka itu rata-rata mengatakan bahwa sudah tidak bisa, Pak. Sudah tidak bisa. Pilihan satu-satunya adalah udah cerai. Kenapa? Saya sudah tidak bisa hidup sama dia. Saya sudah capek. Saya sudah lelah. Saya nggak mungkin lagi melanjutkan pernikahan ini. Dia itu sudah jadi pribadi yang berubah 180 derajat. Nah, saudara, hal-hal seperti inilah yang kita bisa lihat ya dalam pernikahan itu. Pada akhirnya ketika konflik satu, mungkin dia masih bisa terima dengan baik. Muncul konflik yang kedua. Kemudian muncul konflik-konflik yang lainnya yang membuat dia semakin stres. Nah, saudara, kita lihat tingkat perceraian yang ada di Jawa Tengah. Ya, dari data yang saya ambil. Itu tahun 2018 itu pernikahan di Jawa Tengah. Itu 320.677 pasang. Tahun 2019 itu ada 312.061 pasang. Tahun 2020, 271.452 pasang di Jawa Tengah. Nah, saudara perhatikan tingkat perceraiannya di sebelah kanan. Ya, tahun 2018 itu dari pernikahan sebanyak 320.677 pasang itu bercerai. Ada terjadi perceraian 75.557 pasang, kurang lebih 23%. Ya, cukup besar loh, saudara. Bayangkan dari 320.000 pasang itu 75.000 mengalami perceraian. Tahun 2019, saudara, 312.000 itu bercerai 82. Meningkat tingkat perceraiannya kurang lebih menjadi 26%, kurang lebih ini ya. Jadi cukup tinggi. Nah, kita lihat tahun 2020 dari 271.452 pasang yang menikah terjadi perceraian 72.997 pasang, kurang lebih 27%. Jadi ini tingkat yang sangat-sangat tinggi, saudara. Ya, perceraian ini sudah mengambil satu persentase hampir antara 20 sampai 30% dari pernikahan yang ada. Nah, bagaimana dengan Semarang? Kita lihat di Kota Semarang. Kota Semarang itu tahun 2018 itu ada 10.963 pasang. Terus kemudian 2019 itu ada 10.954 pasang. Dan tahun 2020 karena ada pandemi ini menurun pernikahan itu. 9.960. Nah, tingkat perceraian 2018, saudara, dari 10.963 itu perceraiannya 2.951 pasang. Jadi kurang lebih 29%. Tinggi sekali. Jadi Semarang ini tingkat perceraiannya di atas rata-rata Jawa Tengah. Ya. Demikian juga tahun 2019, 10.954 itu perceraiannya adalah 3.098 pasang. Ya, hampir mendekati juga 27%. Kemudian tahun 2020, 9.960, tingkat perceraiannya 3.091. Jadi saudara bisa lihat tingkat perceraian di Kota Semarang itu ya ada di atas rata-rata perceraian di tingkat Provinsi Jawa Tengah. Padahal kalau saudara lihat di sini, angka perceraian di Jawa Tengah itu merupakan angka yang tertinggi secara nasional. Pada tahun 2020, ternyata perceraian itu sudah diambil rekodnya oleh Jawa Tengah. Karena sebelum-sebelumnya tuh rekodnya ada di Jawa Barat. Ya, tapi tahun 2020 itu Jawa Tengah sudah menduduki ranking 1 di tingkat perceraian. Ya, jadi jumlahnya tertinggi.
Badan Pusat Statistik mencatat ada 65.755 perceraian yang terjadi di Jawa Tengah pada tahun 2020. Posisi selanjutnya ditempati oleh Jawa Timur dan Jawa Barat. Ya, Jawa Timur itu sebanyak 61.870. Nah, Jawa Barat malah turun banyak, saudara. Ya, cuma 37.503. Ya, jadi ini kita saat ini sedang prihatin banget. Kenapa? Pegang rekor secara nasional tertinggi perceraiannya di Jawa Tengah, dan Semarang itu di atas rata-rata ya Jawa Tengah. Jadi Jawa Tengah itu diambil dipukul rata sekitar 25-26%. Semarang itu ada di 29%. Ya, jadi lebih tinggi 3% di atas rata-rata. Nah, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung, Akun Nur, mengatakan pandemi COVID-19 bukan ternyata yang menjadi pemicu utama perceraian. Karena selama ini banyak masyarakat yang berpikir gara-gara COVID ini banyak orang bercerai. Ya, kenapa tadinya katanya dua-duanya kerja, kemudian terjadi apa? Sekarang tidak kerja, work from home, mereka ketemu terus di rumah, ribut terus, bercerai. Tapi ternyata enggak. Dari statistik ini kita lihat sebetulnya perceraian itu bukan karena pandemi COVID-19. Ya. Perceraian yang dipicu oleh masalah saat pandemi itu hanya sekitar 2% dari total perkara di pengadilan. Nah, ini kan dari hasil statistik ini diambil itu kenapa bercerai, karena ini karena ada COVID dan sebagainya, itu cuma 2%. Perceraian pada tahun lalu lebih banyak disebabkan adanya perselisihan antara suami istri. Jadi yang pertama itu tingkat ranking tertinggi itu adalah perselisihan atau komunikasi yang rusak, yang tidak ngeklop, yang tidak pernah bisa baik komunikasi. Nah, yang kedua adalah faktor ekonomi yang menyebabkan perceraian yang ada di Jawa Tengah itu. Dan yang ketiga, salah satu pihak lain meninggalkan pihak lain. Ya, jadi ada satu yang kabur, ya entah di gondol WW apa yang lain, tapi yang jelas dia meninggalkan rumah. Nah, jadi ada 3, saudara, penyebab-penyebabnya. Ya, dari angka perceraian yang diteliti ya di Jawa Tengah ini, yang pertama adalah faktor komunikasi, yang kedua adalah faktor ekonomi, faktor ketiga adalah salah satu pasangan itu kabur. Ya. Nah, saudara, bagaimana caranya untuk menghindari perceraian? Ini yang perlu kita, khususnya adik-adik para mahasiswa yang belum menikah, yang sudah berpikir akan menikah. Nah, bagaimana jangan sampai kita itu menjadi salah satu bilangan yang di angka perceraian tadi. Ya. Nah, ada trik-trik atau tip buat kita untuk bisa menghindari perceraian. Nah, yang pertama adalah kita belajar yang namanya komunikasi. Karena ini tadi kita lihat ranking nomor 1 yang menyebabkan perceraian di Jawa Tengah itu komunikasinya jelek. Komunikasinya nggak jalan. Nah, pertengkaran, kekerasan dalam rumah tangga, depresi, ketegangan, dan ketidakpercayaan terhadap pasangannya seringkali muncul dalam rumah tangga disebabkan buruknya komunikasi dalam setiap pasangan. Ya, di sini perlu setiap pasangan memahami bahwa kunci pernikahan yang harmonis terletak pada komunikasi yang terbuka. Jadi saudara perhatikan dengan baik, komunikasi itu tidak mudah dilakukan oleh suami istri. Padahal sebetulnya komunikasi itu mudah, tetapi menjadi tidak mudah. Sebetulnya komunikasi itu mudah. Kenapa saya katakan mudah? Komunikasi itu hanya siap mendengar. Ya, kita dengar pasangan kita ngomong apa, dengerin dengan baik, pahami dengan baik, udah. Kita itu komunikasi bisa baik. Nah, kenapa jadi tidak mudah? Karena seringkali komunikasi itu mau menang-menangan. Jadi kita yang mau didengar terus, tapi kita tidak mau mendengar. Kita yang mau diikutin, tapi kita tidak mau ngikutin. Nah, inilah yang kemudian menimbulkan apa? Konflik, karena tidak bisa ketemu. Ya, kau di sana, aku di sini. Ya, kamu begini, aku begitu. Nah, jadi tidak pernah ketemu, saudara. Nah, inilah komunikasi yang betul-betul harus kita mulai bangun. Bangun caranya gimana? Ya perlu sebuah keterbukaan. Ya, dalam komunikasi yang terbuka akan tercipta keterbukaan terhadap pasangannya. Makanya saudara jangan sampai ada
ada yang tersembunyi di antara kita. Ya, jadi hal-hal yang tersembunyi itulah yang akan membuat komunikasi itu makin tidak jadi baik. Saudara bisa lihat ya. Jadi di dalam setiap pernikahan itu tidak ada lagi gengsi di antara kita. Jadi gengsi antara suami dan istri itu sudah tidak boleh ada lagi. Jadi setiap pasangan harus berani dia mengatakan maaf kalau dia bersalah. Harus berani berubah kalau dia salah. Ya. Tidak hanya mentang-mentang saya pria, saya suami, saya imam, istri harus nurut sama saya. Tidak bisa, saudara. Saya dulu tipe orang seperti itu. Jadi saya minta istri saya harus tunduk, turut sama saya. Saya salah, nggak salah, pokoknya saya selalu benar. Nah ini yang repot, saudara. Ya, padahal pernikahan itu bukan untuk satu mengatasi yang lain, tapi pernikahan itu adalah satu melengkapi yang lain. Ya, setiap pasangan keluarga sangat penting melakukan pembicaraan secara transparan dan jujur untuk mencegah terjadinya konflik dalam keluarga. Keluarga yang membangun komunikasi yang baik akan menjadikan keluarga itu kokoh dan selalu memiliki suasana yang menyejukkan karena seisi rumah selalu berlaku baik. Keluarga yang kokoh selalu dapat mengatasi masalah yang mereka hadapi dan mereka bersatu, saling mendukung, memiliki loyalitas, dan saling mengasihi untuk menyelesaikannya. Nah, di dalam keterbukaan antara suami istri itu, saudara, sudah tidak ada lagi yang tersembunyi di antara kita. Itu akan enak, saudara. Handphone dibuka sama suami, tidak ada masalah. Handphone dibuka, dilihat sama istri, tidak ada masalah. Kenapa? Tidak ada yang tersembunyi. Ada telepon, seringkali telepon saya bunyi, saya lagi di kamar mandi, istri saya yang ngangkat. Tidak ada masalah. Demikian juga sebaliknya, ada telepon untuk istri saya lagi diproduksi, saya angkat. Tidak ada masalah. Kenapa? Karena tidak ada yang tersembunyi di antara kita. Dan kalau ada sesuatu yang istilahnya apa ya, kita tidak ngerti, tanya. Saya seringkali bertanya sama istri saya, itu tadi siapa yang telepon? Oh, dia jelaskan, oh ini. Ya, saudara, dengan demikian komunikasi itu akan jadi baik. Ya. Nah, yang kedua, saudara, kita harus punya yang namanya komitmen dalam pernikahan. Inti komitmen pada kesatuan pernikahan adalah dedikasi pada hubungan perkawinan. Jika suami istri memenuhi komitmen satu sama lain, mereka sedang meletakkan dasar bagi semua komitmen lainnya yang harus dimiliki keluarga. Jadi komitmen ini adalah merupakan dasar ya, yang paling dalam sebuah pernikahan. Pernikahan merupakan jawaban Tuhan bagi kebutuhan manusia yang terdalam, yaitu hidup persekutuan dengan seseorang. Karena manusia ini bukan manusia yang seorang diri. Kita adalah manusia yang butuh orang lain. Kita manusia komunitas. Dan komunitas yang paling kecil itu adalah keluarga, saudara. Jadi kita butuh yang namanya pasangan. Persekutuan ini mencakup seluruh kehidupan, bukan sekedar hubungan fisik. Ya, seringkali kita berpikir menikah itu ada hubungan seks saja. Oh, bukan, saudara. Ya, bukan hanya sekedar saling memberi dan menerima dukungan emosi. Oh, kalau ketika ada masalah, saya ada tempat untuk curhat. Bukan hanya itu. Ya, akan tetapi merupakan persekutuan menyeluruh dari dua kehidupan dalam tingkat intelektual, sosial, emosional, dan fisik. Nah, persekutuan seperti ini tidak mungkin dapat terwujud tanpa komitmen yang mendalam dan yang kekal dari Tuhan. Menyadari bahwa pernikahan adalah perjanjian seumur hidup. Jadi kita harus menyadari, saudara, pernikahan itu adalah perjanjian seumur hidup. Nah, ketika kita menyadari ini, ya, tidak ada lagi dalam pikiran kita itu yang namanya kata cerai. Kenapa? Karena kita memahami bahwa pernikahan itu perjanjian, bukan kontrak. Nah, perjanjiannya adalah seumur hidup, ya, sampai yang namanya maut yang memisahkan. Nah, satu daging yang ketiga. Keluarga masyarakat Kristen harus memahami yang menjadi pusat pernikahan itu adalah Allah. Itu yang jadi pusat kita. Allah yang menjadikan mereka menjadi satu dalam ikatan pernikahan. Jadi Tuhanlah yang punya inisiatif terhadap pernikahan itu. Dan dialah yang menyatukan kita sebagai suami istri. Dan dia adalah yang menjadi saksi bagi setiap kita. Nah, jadi janji pernikahan bukan untuk pasangan saja. Melainkan perjanjian kita juga dengan Tuhan.
Nah, perjanjian itu mengikat dan perjanjian itu baru bisa terputus ketika maut memisahkan pasangan tersebut. Dalam Markus 10 ayat 6 sampai 9 berkata, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu di hadapan Tuhan. Jadi saudara, kita itu dengan pasangan kita bukan lagi dua di hadapan Tuhan, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan oleh manusia. Kesatuan itu harus dijaga dan dipertahankan sampai maut yang memisahkan. Jadi tidak ada kata cerai sebetulnya, saudara, kalau kita paham bahwa kita itu adalah satu daging dalam perjanjian seumur hidup. Nah, yang terakhir, saudara, saling memahami dan melayani. Hanya Tuhan yang dapat benar-benar memperbaiki dan menyembuhkan suatu pernikahan yang gagal. Tidak ada manusia, konselor manapun, ya, yang bisa mengubah, memperbaiki. Hanya Tuhan yang sanggup, ya. Jadi baik secara pribadi atau bersama-sama, setiap pasangan harus mencari kehendak, kekuatan, dan pimpinan Tuhan sebagai cara untuk menjaga agar kehidupan rohani mereka tetap hidup dan berkembang, juga sebagai usaha untuk mencegah perceraian. Jadi kita harus memahami, saudara, bahwa ketika kita sedang mengalami konflik dalam pernikahan, ya, jangan ngomong sama orang tua, ya, kita lapor sama orang tua kita, ngomong sama papa kita, ngomong sama mama kita, bukannya dapat jalan keluar, kita malah dapat pembelaan, pembenaran, ya. Jadi saudara, kita mari belajar ketika ada masalah datang kepada Tuhan, karena dialah adalah konselor pernikahan yang paling baik. Di samping itu, saudara juga bisa mempergunakan konselor-konselor yang ada di dunia ini, tetapi yang terlebih adalah saudara menggunakan konselor yang luar biasa, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Dan sebagai tip terakhir, konsep pernikahan, kita harus mulai pegang konsep ini. Bukan apa yang bisa engkau beri untuk aku, tetapi apa yang aku bisa beri untuk engkau. Nah, banyak orang setelah menikah menuntut pasangannya, apa yang kamu bisa beri untuk aku? Karena aku butuh kamu memberi untuk aku. Nah, itu akan menimbulkan, sangat rawan untuk menimbulkan konflik. Tetapi kalau saudara mau tidak terjadi konflik itu, yuk belajar apa yang bisa saya beri untuk engkau. Seperti Yesus pun datang ke dunia ini bukan untuk dilayani, tetapi dia datang untuk melayani. Amin. Oke, saya serahkan kepada moderator. Silakan. Oke, luar biasa. Sesinya pas sekali ya. Ya, waktunya pas sekali. Dan kita sudah diingatkan oleh pembicara ya, yang sudah menyampaikan materi saat ini. Pak Chandra sudah mengingatkan tadi. Dan kalau saya bisa simpulkan semuanya sebelum masuk pada sesi tanya jawab tentunya ya. Saya ada ingat satu kata bahwa kita itu memilih, Tuhan menyatukan. Jadi berhati-hati dalam memilih supaya ketika Tuhan sudah persatukan kita nggak ada alasan untuk bercerai nantinya. Ya, menarik sekali apa yang sudah dibahas saat ini. Kita akan segera masuk dalam sesi tanya jawab. 20 menit kita punya waktu untuk tanya jawab. Saya membuka untuk 3 penanya pertama untuk bisa langsung aja bertanya kepada narasumber berkenaan dengan materi yang sudah disampaikan, atau mungkin ada kasus yang ingin ditanyakan, boleh juga ya Pak ya. Oke, saya buka untuk term yang pertama ini 3 orang penanya, silakan untuk raise hand, lalu kemudian membuka mic-nya, mikrofonnya untuk bertanya. Silakan Bapak Ibu. Ada tuh Pak Asauro. Oke, Pak Asa silakan. Ya, terima kasih buat waktu yang diberikan kepada kami. Sangat menarik dan sangat bagus sekali ini. Tadi saya cermati dari sesuai dengan data dari BPS. Nah, perceraian itu khusus Jawa Tengah tertinggi tahun 2020 itu 65.755 Pak, katanya tadi datanya. Ada tadi ditanya alasannya karena
mungkin perselisihan, ketidakcocokan, kemudian karena faktor-faktor seperti COVID tadi dikatakan di situ. Itu mungkin salah satu, tetapi menurut hemat sebenarnya itu edukasi para pranikah itu. Banyak kali mungkin sampai hari ini gereja-gereja mengadakan kadang-kadang hanya di mulut menerima pranikah itu karena mungkin ada motivasinya dan tidak nggak jujur mereka. Pasangan suami ini tidak jujur. Salah satu contoh misalnya kita tanya, kamu hidup kudus, dia bilang tidak, tapi kenyataannya enggak kudus, mungkin sudah ya bersama seperti suami istri sebelum menikah, tapi dikatakan enggak, Anda melakukan itu. Itu salah satu hal yang nikah. Ya akhirnya tuntutan tadi bukan lagi apa yang aku beri, tetapi dia selalu menuntut. Akhirnya bukan lagi masalah ekonomi, bukan masalah karena dirinya tadi ada sesuatu yang dirahasiakan. Nah, ini yang saya terima kasih itu mungkin bagaimana itu di program bisa dijelaskan sebagai mungkin terutama untuk para gembala. Ya kadang-kadang para gembala itu ada perasaan gitu loh. Nanti kalau tidak ini sebenarnya perlu ya pemahaman terutama bagi hamba-hamba Tuhan supaya kedua calon ini dipersiapkan betul-betul. Kadang-kadang tidak jujur, maaf saja beberapa kami menemui di lapangan, nggak jujur. Setelah menikah 1 tahun, ya cerai lah. Bagaimana sikap kita terhadap itu? Ya ini mungkin yang kami masukkan itu supaya bagus sekali materi ini Pak. Terima kasih untuk Pak Chandra, nanti bisa dikirim ke kami melalui email supaya kami bisa menyampaikannya. Jadi bagaimana cara hamba-hamba Tuhan kita sebagai memberi pranikah itu supaya sampai ke dalam hati mereka itu sulit kita ketemukan itu loh Pak. Demikian Pak, terima kasih. Ya, terima kasih Pak tambahannya. Saya kira bukan pertanyaan, itu tambahan Bu Yanti. Oke, bisa dilanjut Bu Yanti. Oke, iya, baik. Selanjutnya mungkin ada dari Pak Yesaya itu, raise hand. Ya, silakan Pak. Pagi, makasih Pak. Pak, saya mau bertanya, tapi juga mungkin sekaligus juga ada pandangan atau mungkin sedikit usulan. Untuk tadi kan disebut ada persekutuan atau persekutuan yang menyeluruh ya. Tadi Pak Chandra singgung tentang itu dan beberapa contohnya, aspek-aspeknya. Nah, memang dalam beberapa hal yang saya amati dan saya juga sempat konseling, pasangan-pasangan itu biasanya bermasalah pada pengenalan terhadap diri masing-masing mereka. Jadi sepanjang beberapa tahun, bahkan puluhan tahun pun, ada kemungkinan tidak mengenal betul siapa pasangannya sebetulnya. Jadi saya lihat di sini Pak, ada faktor psikologi atau mungkin aspek psikologi yang tidak didalami. Jadi saya pikir kalau ada pendidikan awal atau mungkin memperlengkapi pasangan yang mau menikah dengan mungkin bukan terlalu mendalam, tapi artinya teknik-teknik yang psikologi itu perlu diperkenalkan, sehingga mereka bisa saling mengenal lebih mendalam. Karena banyak hal, orang itu kan ada 2, Pak. Satu yang conscious, dan yang kedua unconscious, ada yang tidak disadari, yang tidak kelihatan. Nah, tidak kelihatan ini nggak akan muncul waktu pacaran. Mau 1 tahun, 2 tahun, mungkin tidak akan muncul. Waktu menikah, barulah itu bermunculan. Nah, itu menjadi masalah besar untuk pasangan muda khususnya. Jadi itu mungkin sedikit pandangan saya juga, apakah memang betul. Jadi psikologi ini perlu diajarkan kepada pasangan dan kepada pengajarnya, supaya bisa mengingatkan ini loh, rambu-rambu yang penting untuk diwaspadai. Itu aja, Pak. Baik, Pak Yesaya Yanto, terima kasih. Bagus sekali, Pak. Memang saya melihat, tadi saya singgung juga mengenai PPN, Pak. Bahwa yang diberikan di BPN dengan 3 bulan dan pertemuan cuma seminggu sekali, itu sangat kulit, gitu, sangat kulit sekali. Ya, ada bahkan yang cuma 1 bulan, yang 3 bulan aja udah
menurut saya itu agak berat gitu. Ada yang juga yang 6 bulan, ya 6 bulan pun masih belum. Nah sebetulnya kita ada satu pelatihan Pak yang namanya Moment of Unity, kebetulan Pak Freddy Hartoyo ini ketua untuk Jawa Tengah dan Jawa Timur gitu ya. Nah di sana sebetulnya ada diberikan 10 prinsip sebetulnya yang cukup dalam ya. Hanya sayangnya ini memang yang boleh ikut itu mereka yang sudah menikah gitu. Kalau seandainya ini bisa dikemas itu memang baik. Nah makanya terakhir dari MOU itu memberikan kesempatan kepada para hamba-hamba Tuhan yang biasa memberikan BPN, ya biasanya kan kalau di gereja-gereja itu ya khususnya gereja menengah ke bawah ya, kalau gereja besar sudah ada orang yang memberikan BPN gitu, tapi kalau biasanya gereja menengah kecil itu biasanya hamba Tuhannya sendiri. Nah MOU itu memberikan kesempatan kepada para hamba-hamba Tuhan untuk mengikuti retreat ini, bahkan dalam tanda petik free, ada yang bayarin. Kenapa? Karena MOU itu ingin memberikan satu pengetahuan tentang pernikahan yang mendalam. Karena maaf gembala ini kan lebih banyak belajar teologi tentang ya perjanjian lama, perjanjian baru, nggak salah. Kenapa? Karena memang belum ditemukan yang namanya pelajaran tentang pernikahan yang mendalam. Makanya tadi saya sebutkan tidak ada di dunia ini sekolah menjadi suami, sekolah menjadi istri, itu tidak ada. Tapi sebetulnya di MOU ini cukup dalam. Ada yang namanya membahas tentang peran, ya. Jadi ada perjanjian seumur hidup, 2 menjadi 1, ya. Ada doa bersama, ya. Jadi ada peran suami istri apa dan sebagainya, itu semua dibahas Pak Yanto. Ya, jadi saya berharap para hamba-hamba Tuhan yang bergabung di sini, kalau memang ada yang belum, kebetulan masih online ini kan, bisa online, ikutlah untuk bisa menambah wawasan kita untuk bisa memberikan sesuatu bagi para calon pasutri itu, ya. Sehingga hanya itu Pak Yanto mungkin yang kita bisa lakukan. Kenapa? Ya keterbatasan memang, ya keterbatasan. Kita tidak mungkin bisa masuk ke ranah gereja-gereja, terutama gereja-gereja besar, ya. Tapi kita berharap memang melalui retreat MOU ini kita berharap khususnya para hamba-hamba Tuhan, dan itu sudah ada di seluruh Indonesia, yaitu yang akan bisa membekali para hamba Tuhannya untuk bisa memberikan pembekalan yang lebih dalam bagi calon suami istri itu. Itu mungkin yang bisa saya sampaikan Pak Yesaya Yanto. Terima kasih. Terima kasih Pak. Ya, terima kasih untuk Pak Yesaya atas pertanyaannya. Masih ada satu lagi ya, Bapak yang baju Pak putih. Suwondo. Pak Suwondo. Ya, oke. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Ini itu hal baru itu bagi saya. Saya mengikuti ini. Saya sampaikan ketika saya ada buka Facebook, ternyata saya mengikuti Facebooknya Pak Chandra ini. Makanya saya sempat tanya sama beliau gitu. Untuk mendaftar personal atau sifatnya apa? Oh, bisa personal, bisa suami istri kan seperti itu. Jadi begini, Bapak narasumber yang saya hormati, tadi judulnya ini kan memang konseling atau apa ya, perceraian ya. Sempat dibahas tentang sampai menyampaikan data ya dari BPS. Walaupun tadi saya sempat googling itu untuk data dari Pengadilan Agama kelas 1A itu agak berbeda, tapi itu nggak ada masalah, yang artinya itu tingkat perceraian di Semarang itu lumayan tinggi. Jadi saya di sini belum bisa mendapatkan secara secara komprehensif mengenai ketika muncul sebuah pernikahan, konflik pernikahan dan maju ke sidang itu kira-kira langkah-langkah apa yang harus dijalani sehingga suatu perceraian itu tidak jadi bercerai begitu. Karena ini kan judul perceraian tuh. Tentunya ini perceraian kan sampai ke pengadilan seperti itu. Jadi saya yang pertanyaan saya Pak sederhana aja. Kapan keterbukaan itu bisa disampaikan terhadap pasangan kita? Kapan itu? Karena saya juga termasuk orang yang sudah mengikuti MOU, dan saya juga pernah, ya bukan mengkaji ya, tapi
mendapat informasi dari beberapa orang yang mengikuti MOU ketika dia melakukan penyampaian keterbukaan itu malah justru timbul konflik di sana. Makanya pertanyaan saya, timbul konflik bahkan sampai kepada pengadilan dan bercerai seperti itu. Ya, karena keterbukaanlah itu yang dimunculkan dalam sesi-sesi mungkin kan ada ya, keterbukaan adalah awal dari pemulihan seperti itu ya, dalam ada materi-materi di MOU itu. Nah, pertanyaan saya tadi itu, kapan keterbukaan itu bisa disampaikan terhadap pasangan kita? Dengan kondisi kedua belah pihak seperti apa? Karena jujur, saya yakin ada yang dalam hidup kita itu tidak 100% disampaikan dengan istri kita. Pasti ada sesuatu yang belum disampaikan. Bahkan tadi disampaikan kalau faktor psikologis kan muncul kan setiap saat itu. Jadi nggak bisa ketika kita mengikuti MOU itu permasalahan itu ada dalam hidup kita, aku belum jujur, kita sampaikan, padahal itu kejadian ketika katakanlah pasangan suami istri itu mungkin pacar yang keberapa akhirnya jadi. Tapi sebelumnya dia berpacaran sama orang lain, tentunya kan itu ranahnya belum masuk ke dalam pernikahan. Nah, itu disampaikan ya, sehingga orang tersebut mengambil keputusan untuk bercerai. Itu Pak yang saya tanyakan tadi, kapan keterbukaan itu bisa disampaikan dengan baik dan benar sehingga justru tidak timbul masalah tapi bisa menyelesaikan masalah. Itu Pak Chandra, terima kasih. Ya, terima kasih pertanyaannya Pak Suwondo. Pertanyaannya gampang, jawabannya yang susah ini. Jadi saya akan koreksi dulu mengenai statement Pak. Keterbukaan adalah awal pemulihan, itu bukan statementnya MOU Pak. Itu statementnya pria sejati. Ya, statement MOU bukan itu Pak. Ya, jadi oke. Kapan dilakukan mulai keterbukaan? Tentunya pada saat kita mulai istilahnya melakukan satu pendekatan yang dinamakan perpacaran itu Pak ya. Jadi kan ada PDKT, setelah PDKT kemudian terjadi perpacaran. Sebetulnya pacaran ini sebetulnya adalah satu momen untuk kita masuk dalam pernikahan. Makanya anak saya ketika bilang, saya mau pacaran nanti dulu. Kamu ngerti enggak arti pacaran? Pacaran itu artinya persiapan kamu untuk menikah. Bukan hanya seneng-senengan begitu. Kalau senengan-senengan begitu itu namanya PDKT, pendekatan dulu, temenan dulu. Sudah oke, udah kamu yakin serius, barulah berpacaran. Nah, berpacaran ini untuk sedang mempersiapkan diri untuk sampai kepada pernikahan. Nah, sangat berbeda dengan pemahaman anak-anak muda sekarang. Kalau pacaran itu senang sama senang, udah jalan bareng pacaran. Sebetulnya bukan itu arti pacaran yang sebenarnya, gitu ya. Nah, kapan kita mulai menggunakan keterbukaan? Saat kita pacaran, Pak. Tapi pacaran versi yang saya maksud ya, bukan versi yang anak-anak muda yang di luar itu, ya. Jadi ketika kita mau mulai serius, mulai ada keterbukaan. Seperti saya dengan istri saya. Saya dari Bali. Istri saya tidak kenal keluarga saya. Ya, tentunya dia tidak tahu keluarga saya. Saya harus cerita sama dia. Saya ini bukan orang kaya. Ya, saya ini anak nomor 11. Kamu siap tidak menikah sama orang yang istilahnya dia tidak punya apa-apa. Jadi mana mungkin ada pria yang berani berkata begitu sama calon istrinya yang istilahnya dia punya satu harta gitu ya. Biasanya si pria ini menyembunyikan sesuatu biar apa si wanita ini mau terima dia. Nanti kalau sudah dapat, nah baru urusannya belakangan. Nah itu saya tidak lakukan itu, Pak. Jadi saya mulai keterbukaan dan itu justru membuat waktu itu pacar saya itu respect. Ya, kenapa ini kok pria ini begitu jujurnya bercerita apa adanya, ya. Sehingga kemudian waktu menikah saya ajak dia hidup susah, dia tidak pernah mengeluh. Ya, di awal pernikahan kami kurang lebih 1-3 tahun lah kami hidup betul-betul menderita, Pak. Ya, tapi dia tidak pernah mengeluh karena dia anak orang yang punya. Dibawa menderita dia masih ikut, masih tidak pernah marah, tidak pernah menyesal, tidak pernah pokoknya yang aneh-aneh. Kenapa? Karena dia sudah mengenal dari awal. Dan saya tidak ada satupun yang saya sembunyikan. Ini saya dulu punya pacar nih, satu. Saya berpacaran 5 tahun dengan ini sampai sejauh ini. Saya jelaskan. Demikian juga dia berkata, oh ya saya juga punya pacar ini.
saya jalan 3,5 tahun, ah, ini namanya ini, orangnya ini, tapi sekarang sudah putus. Nah, jadi ada keterbukaan, Pak. Sehingga ketika kemudian masuk ke dalam sebuah pernikahan itu, sebetulnya tuh sudah tidak ada lagi yang tersembunyi, gitu. Ya, yang disembunyikan, gitu. Nah, itu sebetulnya yang benar, gitu. Nah, tergantung kita sekarang bagaimana. Nah, tadi Bapak kemudian menyebutkan bahwa ketika kita terbuka, ternyata itu membuat shock, ya. Kitanya pelepasan, ya pasangan kita yang kemasukan gitu ya, sehingga terjadi apa, masalah. Bahkan ada teman istri saya, kakak dari teman istri saya di Bandung, begitu dia ikut pria sejati dan keterbukaan yang Katolik punya itu, dan dia ngaku pernah berselingkuh dengan teman istrinya itu, dan istrinya langsung kayak orang blow on begitu, langsung ke rel kereta api dan tidur di rel kereta api dan dilindas sama kereta api jadi 3 potong, ya matilah ya. Nah, di MOU pun tidak sebetulnya mengajarkan seperti itu, Pak. Ya, di MOU pun mengajarkan sebetulnya bagaimana kita menjadi orang yang bijak. Artinya dosa-dosa yang lama yang kalau kita sudah tidak lakukan lagi, tidak usah kita bicarakan. Kenapa? Tuhan itu sudah ngampuni kita kok. Ya, justru kalau menurut saya, udahlah yang sudah lalu itu yang kita sudah lakukan lagi, udah stop gitu. Ya, tidak perlu lagi diungkit-ungkit yang masa lalu gitu. Dan itu belum tentu pasangan kita siap menerima itu gitu. Ya buat apa sebetulnya kita sudah lakukan kok. Gitu. Kalau menurut saya, dan saya pahami di MOU, nanti mungkin Pak Freddy bisa tambahin apakah yang saya sampaikan ini memang begitu prinsipnya ya. Tetapi mari kita memulai sesuatu yang sudah kita mulai yang baik, ya itu yang kita lakukan gitu. Nah, keterbukaan seperti itulah Pak, artinya yang lama-lama yang sudah kita tidak lakukan lagi itu tidak perlu dibahas, tidak perlu digali-gali lagi, dan itu akan menyebabkan satu konflik yang luar biasa menurut saya. Jadi itu kira-kira Pak yang bisa saya jawab Pak Suwondo. Semoga apa yang saya berikan jawaban ini bisa memuaskan Bapak. Terima kasih. Ya, demikian Pak Suwondo. Sudah cukup jelas ya. Kalau masih perlu ada penjelasan lebih lanjut, mungkin setelah sesi ini nanti bisa langsung dengan Pak Chandra, bisa telepon Pak Chandra gitu ya. Oke. Ya, siap. Baik, Bapak Ibu, ini sebelum saya menutup untuk sesi ini, ada satu pertanyaan di room chat soal komunikasi. Ini dari Pak Hengki, ya Purwokerto. Mungkin bisa membuka mikrofonnya kalau untuk menjelaskan apa yang dimaksud di sini. Sebab pertanyaannya adalah, dalam komunikasi ini bagaimana menemukan titik temu idealnya perbedaan warna-warni pola mendengar dan menjawab. Nah, itu pertanyaannya. Mungkin kalau Pak Hengki mau lebih menjelaskan apa yang dimaksud pertanyaannya, silakan bisa dibuka mikrofonnya. Iya, titik temu itu, makasih. Titik temunya di sini bukan siapa menang, siapa kalah maksudnya ya. Titik temunya ini idealnya bagaimana supaya pada akhirnya kan dari pembicara tadi bahwa akhir tujuan dari semua pernikahan itu akhirnya ya memberi, bukan apa yang bisa saya terima tapi apa yang bisa saya berikan. Untuk titik temunya ini loh, apa yang saya bisa berikan di dalam komunikasi itu. Terima kasih, Tuhan berkati. Oke, Pak Engki, selamat siang untuk Purwokerto. Ini beliau senior saya di Purwokerto ini. Luar biasa ya. Jadi begini Pak Engki, jadi titik temunya adalah di saat kita bisa memperlakukan namanya diri kita itu dengan rendah hati. Ya. Jadi tidak lagi menganggap bahwa saya ini imam dalam keluarga. Ya, ingat Tuhan memberikan pasangan itu sebagai teman seperjalanan. Teman seperjalanan. Jadi kalau namanya teman seperjalanan itu bagaimana kita bisa saling menemukan titik. Nah, kita harus tahu apa namanya titik lemahnya istri kita di mana, titik lemahnya suami kita di mana. Ya, kita usahakan tidak menggali itu, tidak membongkar itu, karena tahu misalnya suami saya itu tidak suka kalau diajak omong begini. Nah, jangan digali-gali ke sana. Ya, jadi pokoknya carilah sekian lama kita bersama-sama. Ya, pasti kita akan menemukan ya apa sih yang jadi titik lemah istri saya, apa sih yang jadi titik lemah suami saya. Nah, usahakan jangan itu yang terus digoyang. Jadi kita harus cari satu kesepakatan untuk apa? Positif.
Jadi jangan cari yang negatif. Makanya kalau ditanya, seandainya misalnya kayak saya, pernah ditanya saya. Begitu saya ditanya, apa kekurangannya Pak Chandra itu apa, dia langsung bisa jawab. Nah, ketika saya ditanya, saya nggak bisa jawab. Apa kekurangannya Ibu Hani, Pak? Tidak ada. Loh, kok bisa nggak ada? Ya memang tidak ada. Kok bisa? Karena kekurangannya dia sudah saya tutup. Jadi dia udah nggak punya kekurangan gitu. Nah, ini yang penting bagi kita itu bahwa ya jangan selalu melihat kekurangan pasangan, tapi kita harus melihat kelebihan dia apa gitu. Sehingga komunikasi itu akan sampai pada titik positif, 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 dan selalu positif. Saya bersyukur ya, saya sama istri saya sudah hampir 37 tahun menikah ya. 20 tahun pertama itu isinya hancur-hancuran gitu. Tapi setelah itu ya sampai hari ini kami betul-betul waduh sudah bisa ngeklop banget gitu. Kenapa? Ya karena itu ada kerendahan hati, saling mau mengaku salah, saling mau merendahkan diri, saling memperkatakan yang positif, ya. Dan seperti itu Pak Engki. Jadi saya berharap juga kita semua, yuk kita mulai memperkatakan positif dan kita selalu berpikir positif kepada pasangan kita. Terima kasih Pak Engki pertanyaannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke. Ya, puji Tuhan. Terima kasih juga untuk Pak Chandra yang sudah menjadi narasumber di sesi yang pertama ini, dan teman-teman peserta yang sudah memberikan pertanyaan juga masukan yang luar biasa ya bagi kita semua. Kita tiba di penghujung sesi ini. Sebelum kita masuk di sesi yang kedua, saya ingin sekali lagi membacakan apa yang saya tulis dari apa yang disampaikan oleh Pak Chandra tadi, ya. Pernikahan bukan satu mengatasi yang lain, tapi satu mengisi atau melengkapi yang lain, ya. Jadi itu cukup baik untuk kita ingat dalam pernikahan kita masing-masing dan bagi yang akan mempersiapkan pernikahan tentunya, ya. Baik, Bapak Ibu, kita akan istirahat sejenak 5 menit ke depan. Kita akan istirahat dengan menyaksikan video promosi dari STT. Saya persilakan untuk Ibu Yohana. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Perkenalkan, saya Gregorius Witong. Saya adalah Ketua STT Kristus Alpha Omega. Saya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara untuk mempelajari teologi di tempat kami, karena STT kami memiliki fasilitas yang sangat baik. Semua ruangan belajar kami dilengkapi dengan AC, dan STT kami memiliki 12 orang doktor. STT kami memiliki dosen-dosen yang berkualitas dan berkompeten di bidangnya. Kami juga menyediakan beragam fasilitas untuk mendukung suasana belajar mengajar, seperti halaman kampus dan asrama yang luas, sejuk dan nyaman, perpustakaan dengan koleksi buku yang lengkap, ruang ibadah chapel, 4 buah ruang studio musik yang dilengkapi dengan alat-alat musik band dan orkestra. Bapak Gembala Sidang yang ingin untuk menerjunkan pemuda-pemuda di gereja Anda untuk pendidikan teologi, kami himbau Anda bisa memasukkan tenaga-tenaga itu di STT kami untuk mengalami pendidikan yang seimbang. Saya dari program studi Magister Teologi. Mari bergabung bersama kami di STT Kristus Alpha Omega Semarang. Saya dari program Magister Pendidikan Agama Kristen. Mari bergabung bersama kami di STT Kristus Alpha Omega Semarang. Saya dari program studi Sarjana Musik Gereja. Mari bergabung bersama kami di STT Kristus Alpha Omega Semarang. Kami dari program studi Sarjana Teologi. Mari bergabung bersama kami STT Kristus Alpha Omega Semarang. Kami dari program
Sarjana Pendidikan Agama Kristen, mari bergabung bersama kami di STT Kristus Alpha Omega Semarang. Mari segera bergabung bersama kami di STT Kristus Alpha Omega. Ya, baik Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk pada sesi yang kedua, yang kali ini pembicaranya adalah Pastor Dr. Freddy Hartoyo, MPD, MTS. Sebelum kita masuk pada sesi kedua ini, saya akan membacakan profil singkat dari beliau. Pastor Dr. Freddy Hartoyo, MPD, MTS, memiliki satu istri yang bernama Yunike Diana Widyastuti dan memiliki dua anak, Ong Yusuf Fanuel Hartoyo dan Ong Nathanael Hartoyo. Beliau menempuh kuliah D3 dari AK Akuntansi Semarang, kemudian sarjana ekonomi di STIE Malang, dan Magister Teologi di Zion University Florida yang bekerja sama dengan GBT Alpha Omega, khususnya STT Kristus Alpha Omega Semarang. Lalu Magister Pendidikan di STT KDSI Yogyakarta dan juga menempuh program doktoral dan tentunya sudah lulus, sudah menjadi doktor teologi di STT KDSI Yogyakarta. Dan untuk pelayanan, beliau adalah koordinator pranikah, pernikahan, dan pasca nikah di Gereja GKB Kahal Semarang. Beliau juga adalah Ketua MOU Jawa Tengah, Jatim, dan Jogja. Dan tentunya beliau juga adalah seorang konselor pernikahan, termasuk juga pendidik atau dosen di STT Kristus Alpha Omega. Demikian perkenalan untuk narasumber kita di sesi yang kedua. Waktu selanjutnya saya persilakan kepada Pak Freddy untuk memberikan penjelasan. Tuhan memberkati. Terima kasih untuk Ibu Yanti Piri yang menjadi moderator pada hari ini. Saya juga bersyukur mendengarkan sesi pertama dari Pak Chandra dan sangat diberkati sekali. Dan saya rindu setiap kita yang ada di sini boleh membuka hati kita. Apa yang kita terima bukan hanya sebagai pengetahuan, tetapi sebagai satu pengalaman bersama dengan Kristus. Karena pelayanan suami istri, pernikahan, keluarga, itu tidak hanya pengetahuan yang dibutuhkan, tapi hati yang mengasihi, tapi hati yang mau berkorban, hati yang mau menyentuh satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, hari ini, maaf suara saya agak serak ya. Saya akan bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara, kita belajar bersama-sama tentang konseling pernikahan ini. Ya, saya akan buka dulu ya, supaya ya. Ya, sudah muncul ya. Bisa kelihatan? Kelihatan ya, Bu Yandi ya. Oke. Saudara, kalau saudara melihat tentang gambar ini, ya. Bentar. Apa yang ada di dalam benak saudara? Keluarga yang suami istri mempertahankan ego mereka masing-masing. Yang korban bukan hanya suami atau istri, tapi anak-anak mereka juga menjadi korban. Pak Chandra tadi sudah menerangkan banyak tentang apa yang terjadi. Orang masuk pernikahan dengan biaya mahal, masuk satu bekal yang kurang cukup, sehingga menjadikan pernikahannya bukan kuat, bukan kokoh, tapi bermasalah.
Kami juga mengajar BPN, kebetulan kami ketuanya, kami pendeta khusus menangani BPN, menangani suami istri sampai pasca nikah. Setiap kali saya berkata kepada teman-teman yang kami bimbing, yang kami bina, saya setuju terhadap apa yang Pak Chandra sampaikan, bahwa 3 bulan waktu yang sangat kurang untuk kita belajar tentang pernikahan. Karena pernikahan itu adalah seumur hidup. Bayangkan kita dibekali hanya 3 bulan untuk waktu umur hidup. Kita belajar saja untuk memperoleh pelajaran sampai S1, dianggap dari SD saja, membutuhkan waktu 16 tahun, saudara. Apalagi dengan, sekali lagi, pernikahan yang seumur hidup. Sehingga yang terjadi, prototipe kita, contoh kita, bukan firman Allah, karena kita tidak dapat bekal yang cukup, tapi contohnya dari orang tua kita. Dan jujur, saya bukan dibesarkan dari keluarga pendeta, saudara. Bukan orang tua yang cinta akan Tuhan. Bahkan kedua orang tua saya bukan orang Kristen. Bayangan saya ketika papa mama saya bertengkar, yang terjadi adalah pecah, dan kemudian yang terjadi salah satu minggat. Dan itu prototipe saya. Tapi ketika saya mengenal pelayanan MOU, waktu itu 2002, 19 tahun yang lalu, kita masih namanya University 2:1 atau pernikahan, saudara. Saya diberkati di sana. Dan kami mulai belajar tahun 2002 bersama istri. Saudara yang kasih Tuhan, ini yang terjadi. Kalau keluarga bermasalah, korbannya bukan hanya anak, mertua, menantu, semua korban, saudara. Yang harus ada dalam benak kita, saudara. Kita harus menyadari bahwa pernikahan kita ini adalah pernikahan, itu idenya dari Tuhan. Karena firman Tuhan katakan bahwa ketika Dia menciptakan manusia, diberkatilah mereka. Jadi rencana Tuhan buat pernikahan adalah berkat, saudara. Bapak Ibu semua, rencana Tuhan buat pernikahan kita adalah berkat. Douglas West, seorang ahli pernikahan, dia mengatakan pernikahan adalah sebuah perjalanan. Suami atau istri adalah teman seperjalanan. Ini sebagian dari prinsip MOU yang tadi Pak Chandra sempat sampaikan. Jadi kalau saudara saat ini masuk dalam pernikahan, contoh saudara, tadi Pak Chandra berkata dia 37 tahun dalam pernikahan. Kami baru masuk pernikahan, kami menikah tahun 2001. Kami baru 20 tahun. Saudara, kalau pernikahan kita 80 tahun, berarti kita masih setengah perjalanan. Kalau saya 1/4 perjalanan. Dan saudara, suami atau istri kita, atau adik-adik yang kuliah ini, nanti engkau akan berkeluarga, itulah adalah teman seperjalanan kita. Martin Luther Junior berkata bahwa pernikahan itu adalah sekolah karakter. Bahkan Edwin Louis Cole berkata bahwa kalau engkau mau merasakan surga atau neraka, dia berkata menikahlah. Nah, saudara, sekarang pertanyaannya, berapa banyak keluarga kita yang merasakan surga? Saudara sendiri. Atau engkau merasakan neraka dalam kehidupan keluargamu? Hari ini mengapa diadakan webinar kasus keluarga? Banyak sekali, saudara. Setiap hari kami melayani keluarga-keluarga bermasalah. Mereka orang-orang Kristen, saudara. Mereka hamba-hamba Tuhan. Tapi mereka mau berpisah. Mereka mengalami masalah yang berat. Harusnya kita menjadi berkat. Harusnya kita menyadari bahwa pernikahan kita adalah perjalanan yang kita harus bersama-sama saling mendukung, saling support satu dengan yang lain. Oleh sebab itu, secara pribadi, saya ambil tesis dan disertasi saya ya tentang pernikahan.
tentang suami istri. Karena buat saya ini penting sekali, saudara, supaya pernikahan itu kuat dan kokoh. Dan saudara, dari survei Larry Christensen, memang ini terjadi. Kalau keluarga suami istri mengalami masalah, gampang mereka berkata cerai. Padahal di dalam firman Tuhan kita belajar, tidak boleh mengucapkan kata cerai. Mohon maaf, hari Pak ini, Freddy. ya. Pak Freddy, mohon maaf, slide-nya mungkin bisa, untuk PPT-nya bisa di-show slide. Tadi mungkin lupa klik, supaya kita bisa lihat secara full. Sudah? F berapa ya? Enggak, ini belum, masih... Belum full? Belum full. Untuk full-nya F berapa ya? Di bawah Pak Freddy, bawah yang ada tanda itu. Yang bawah. Nomor cangkir, Pak. Yang sebelah 70. Nomor cangkir. 76% itu. Gambar jadi cangkir itu. Kiri lagi, kiri lagi, Pak. Kiri lagi, Pak. Kiri lagi. Kiri lagi. Kanan, kanan, Pak. Kanan lagi, Pak. Kanan lagi, Pak. Kanan. Satu lagi. Nomor satu 4 lagi. itu, Pak. Lagi, satu lagi, Pak. Ini. Sebelahnya lagi. Ya. Terima kasih. Oke. Ini saya jalankan sebabnya yang ini. Jadi lebih jelas ya slide proyektornya. Sudah kelihatan? Kok malah lama ya? Iya, belum kelihatan, Pak. Malah lemot nih. Ya diklik lagi, Pak Freddy. Klik coba, klik sekali lagi. Oh, asik. Nah. Oh iya. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Oke, terima kasih Yanti. Ya. Oke. Jadi besar ya. Ya, ini survei Larry Christensen mengatakan bahwa kalau orang menghadapi masalah, ada seorang suami datang kepada saya, dia berkata, Pak, saya mau dituntut cerai. Oleh siapa? Saya bilang, oleh mertuanya. Dalam kondisi yang berat, dulu penghasilannya besar, kemudian penghasilan kecil, yang protes bukan istrinya, tapi mertuanya. Buat mereka, kalau hidup tidak bahagia, ya sudah cerai saja. Bahkan 2/3 jumlah orang Kristen yang diwawancarai menganggap cerai menjadi jalan keluar. Saudara, ini bukan yang benar, ini salah, saudara. Kita harus berubah hamba Tuhan bahwa apa yang terjadi dalam hidup kita belajar penting sekali. Saya kemarin ngomong-ngomong sama Pak Chandra, webinar kita kok cepet banget ya Pak. Kok cuma 30 menit, kemudian tanya jawab 10 menit. Jadi apa yang kita terangkan tidak bisa full untuk Bapak Ibu, tapi kami rindu memberikan yang terbaik untuk Bapak Ibu. Tapi saya rindu sekali lagi, kapan-kapan kita akan adakan lagi lebih detail lagi. Berarti saya lihat Pak Chandra sangat cepat sekali, ya karena waktu ya. Jadi sangat cepat harus menerangkan. Dan ini kan untuk kita next kita mungkin perlu spare waktu yang lebih ya. Ya, saya akan lebih cepat juga karena kalau enggak saya juga akan ketinggalan ya. Ya, saudara, apa yang Anda lakukan hari ini adalah engkau masa depan dalam keluargamu. Jadi kalau Bapak Ibu saat ini engkau menganggap cerai itu jalan keluar yang terbaik, berarti engkau akan menerima hal-hal tentang apa? Tentang hal-hal yang mengenai perceraian. Keburukan perceraian, kutuk perceraian, itu kan kita terima. Hari ini keputusannya. Jadi mari mulai hari ini dalam nama Yesus kata cerai dalam hidupmu. Kalau engkau sudah pernah berkata, hari ini engkau berjanji Tuhan, aku mau stop kata cerai dalam hidupku. Saudara, ini memang yang terjadi, tadi Pak Chandra sudah sampaikan. Sebetulnya, tadi saya setuju sama Pak Yesaya, bahwa dia katakan sebetulnya mulai dari pranikah, kalau tidak salah Pak Yesaya ya, itu mulai dididik, benar saudara. 5 kota seks bebas terparah di Indonesia, nomor 3 Malang, nomor 2 Jogja. Ajar di Indonesia, yang anak-anak kita ketika kuliah di sana, saudara, itu kalau mendapatkan mentor yang tepat, mereka masuk seks bebas. Dan maaf, seperti tadi Bapak katakan, ketika orang masuk pernikahan dalam kondisi babak belur, masuk pernikahannya itu juga mengalami masa-masa pemulihan yang cukup
berat buat dia. Jadi mulai dari Bapak Ibu ini, dari BPN, pranikah mulai dibekali, saya sangat setuju. Mari lakukan ini. Saya pernah melempar kepada hamba-hamba Tuhan, saya lemparkan mereka bahwa Bapak Ibu, coba kita review di gereja kita. Di gereja kita ada ibadah anak sekolah minggu, kids. Kemudian ada ibadah teens, remaja. Ada youth, anak muda. Ada ibadah kaum wanita, kaum bapak, kaum pria. Terus kemudian manula, gold, dan sebagainya. Tapi pernahkah kita memikirkan, maaf bapak-bapak, ibu-ibu, gereja kita, ibadah khusus suami istri. Bayangkan kalau suami istri dibekali hal yang cukup. Saya bersyukur kami pelayanan bersama, saya Pak Chandra, Pak Rudianto, Pak Sundoro. Ini kami pelayanan bersama di dalam MOU, saudara. Jadi PT Alpha Omega ini saya rasa on the track. Kenapa? Karena fokus kepada keluarga. Karena ini penting sekali. Karena kalau keluarga dipulihkan, yang pulih bukan hanya anak-anak, tapi pelayanan, pekerjaan, dan seluruh aspek kehidupan kita. Sekali lagi, saudara, dibekali mulai dari pranikah, ya. Karena ini penting sekali untuk mereka bisa baik. Saudara, 4 tahun saya pelayanan di penjara, dan ketika di penjara itu saya menjumpai anak-anak umur 17-18 tahun. Saya melayani Ketupane, Solo, Magelang, saya keliling. Saya punya pelayanan kasih, saudara, bisa masuk sewaktu-waktu. Problem mereka yang selalu mereka katakan, orang tua saya tidak memberi contoh. Orang tua saya tidak memberi teladan. Suami saya, kata yang ibu-ibu di Bulu, tidak pernah memberikan teladan. Sehingga istrinya berbuat hal yang kurang baik. Suaminya membunuh orang lain karena perselingkuhan, dan itu yang terjadi, saudara. Bapak Ibu, ini perlu kita sadari, tingkat perceraian di Indonesia termasuk yang bukan tinggi saja, tertinggi di dunia. Mengapa tadi Pak Chandra sampaikan sebetulnya penanggulangan, bukan bagaimana kita harus bercerai, bukan. Poinnya kasus perceraian ini bagaimana kita tidak bercerai. Kita tidak boleh bercerai, kata firman Tuhan. Ya, saudara. Bahkan angka perceraian terus meningkat, 70% atas keinginan istri. Bahkan 2018 ditentukan hari perceraian tanggal 8 Januari ini, orang sudah tidak karuan, saudaranya. Ya, mereka sudah kehilangan akal, luka. Dan kita sebagai anak-anak Tuhan harus menyadari bahwa pernikahan itu sesuatu yang indah. Kalau kita putuskan hal indah. Sekali lagi, saudara, tidak ada setiap suami menghendaki untuk dia melukai istri, atau istri melukai suami. Nggak ada, saudara. Jadi kita harus menyadari bahwa setiap kita mungkin punya cara. Nah, nanti saudara kita kapan akan belajar tentang pola keluarga. Karena kita beda pola keluarga, kita beda tentang pola asuh, kita beda tentang karakter, kita beda tentang pendidikan, sehingga memang dua pribadi yang berbeda. Suami istri, saya Freddy, istri saya Yunika berbeda, saya dominan intim, istri saya stabil termat, beda memang. Kadang-kadang perbedaan itu bisa membuat masalah dalam komunikasi. Tadi Pak Chandra katakan komunikasi itu yang pertama di dalam masalah-masalah perceraian. Kita harus menyadari itu. Ya, saya terus saja. Yang terjadi semacam ini, saudara. Ya, ini saya ambil juga dalam penelitian, ya. Ini MOU yang punya, saudara. Di USA, saudara. Sorry, ini kok nggak bisa naik ke atas. Ya, Amerika dari 2 pernikahan berakhir dengan perceraian. Ini penelitian dari Larry Christensen, saudara. Kemudian, perhatikan, saudara. Ya, di Rusia belum pernah cerai itu tabu. Jadi lebih baik berbohong, katakan sudah pernah, katanya. Kamboja 80% pria Kamboja membeli seks paling tidak 1 kali. Ketika kami mengajar MOU, kebetulan ada 2 pasang pendeta dari Kamboja yang kami support untuk datang ke Indonesia, kemudian ikut retreat MOU ini. Ketika saya mengajar waktu itu, dia komplain, Pak, maaf, dia angkat tangan.
Ya, ada apa? Wah, saya kaget, saudara. Wah, ini jangan-jangan surveinya salah ini. Jangan-jangan surveinya salah. Kemudian dikatakan, Pak, sudah naik, Pak. Bukan 80%. Sekarang sudah 90% pria Kamboja membeli seks paling tidak 1 kali. Saya kaget, saudara. Ini di luar kita. Mari kita berpikir, saudara, kita harus jadi berkat. Kita harus naik step kita. Harus naik. Bukan hanya kita yang masalah itu yang kita pikirkan. Kita terus yang punya masalah. Saudara, kita harus naik. Kita harus memberkati orang lain supaya mereka tidak masuk dalam jurang-jurang perceraian, saudara. Di Jerman, 1 dari 3 bayi lahir di luar nikah. Di Jepang, 1 dari 2 remaja sudah berhubungan seks di SMP dan SMA lebih dari 1 pasangan. Di Kanada, kejahatan remaja naik 300% dalam beberapa tahun. Kenapa? Tumbuh tanpa ayah. Kasihan, saudara. Bahkan di Indonesia, saudara, 10 tahun terakhir angka perceraian naik dari 20.000 pasang per tahun, naik jadi 200.000 pasang per tahun. Saudara, ini bukan 10%. Ya. Kalau saudara perhatikan, dikiranya 10% ya, bukan, saudara. Bukan, kalau 20.000 naik 40.000 itu sudah 100%, saudara. Ya. Jadi kalau 20.000 ke 40.000 aja sudah 100%. Ini sudah ribuan persen, saudara, naiknya. Gugatan cerai dilakukan 56%. Wanita, remaja melakukan seks di luar nikah lebih dari 90%. Ini penyebabnya. Tadi Bapak tadi katakan, Mbak Isaya tadi, karena BPN-nya kurang mendapatkan yang baik, ya. Jadi kalau boleh sih Bapak Ibu, teman-teman, hamba-hamba Tuhan yang terlibat di dalam mempersiapkan generasi penerus ini, kita benar-benar peduli terhadap ini. Ya, saudara. Saya sebetulnya senang tanya jawabnya, ya. Nanti kita akan ngobrol. Kami terangkan dulu pandangan teologisnya supaya waktu kita tidak habis, ya, saudara, karena sudah setengah jam saya bicara ternyata. Pandangan teologisnya, saudara, Markus 10 ayat 6-9 berkata, sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki perempuan, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya dan bersatu dengan istrinya. Ini sama dengan Kejadian 2 ayat 24, saudara. Sehingga keduanya menjadi satu daging. Mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu perhatikan, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Jadi poinnya jelas, saudara, firman Tuhan. Banyak sih ayat-ayat firman Tuhan. Saya akan bagikan hanya 3 saja. Roma 7 dikatakan, sebab seorang laki-laki terikat hukum kepada suaminya selama suaminya itu hidup. Jadi kalau memang suaminya meninggal, boleh saudara menikah lagi. Akan tetapi apabila suami itu mati, bebaslah ia dari hukum yang mengikatnya. Jadi selama suaminya hidup, dianggap berzina. Karena ia menjadi istri laki-laki lain. Tetapi jika suaminya telah mati, ia bebas dari hukuman. Sebab sehingga ia bukan berzina. Ada satu teman, saudara, dia suaminya tidak benar. Kami sudah berapa kali menolong supaya suaminya bertobat. Istrinya cinta Tuhan. Tapi istri tidak bisa melepaskan diri terhadap suaminya. Saya yakin istrinya berdoa, Tuhan, buat suamiku bertobat. Atau kalau tidak bertobat, Tuhan tolong aku. Saudara, Tuhan itu baik. Kemudian suami yang tidak bertobat ini, saudara, yang punya selingkuhan dan sudah berkali-kali kami hamba Tuhan menasihati ini, akhirnya meninggal, saudara. Suami ini sekarang menikah lagi. Puji Tuhan, Tuhan berikan hamba Tuhan. Ya. Kemudian, saudara, Matius 19 ayat 6-7. Demikian mereka bukan lagi 2, melainkan 1. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Tidak boleh diceraikan manusia. Kata mereka, jika demikian apa sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya? Kalau saudara lihat ayat 89, karena dikatakan mereka pada mulanya tidak demikian, kata firman Tuhan. Jadi tidak ada boleh kasus cerai di dalam anak Tuhan, saudara. Ya, kita harus mengerti tentang ini bersama-sama. Ya. Kemudian, saudara, ini jelas Tuhan katakan dia membenci perceraian. Maleakhi 2:16 berkata bahwa aku membenci perceraian, firman Allah. Juga orang yang menutup pakaiannya dengan kekerasan, dia membenci perceraian.
Saudara yang hari ini engkau pernah berkata cerai, memutuskan pikiranmu bercerai, saat ini sudah selesaikan, bungkus rapi-rapi, buang jauh-jauh. Pak Freddy, kalau ada orang yang ADRT, Pak Freddy, saya ada seorang yang datang kepada kami, dia KDRT kepada pasangannya, dia sudah tidak betah, saudara. Apa yang harus lakukan? Kalau dia datang kepada orang-orang psikologi, dikatakan kalau kamu memang sudah merasakan sesuatu yang berat, kalau kamu ingin mendapatkan sesuatu yang enjoy, lepas saja. Tapi saudara, kita belajar. Saudara, ketika kami 2002 ke Jakarta, waktu itu di Kelapa Gading, waktu itu Philip dari Amerika, pendirinya Do Equal One, datang. Kami waktu itu baru menikah 2002. Kemudian ada Kak Edi Leo, saya ingat sekali. Dan waktu itu dia sharing, menantang kami pelayanan keluarga. Philip, ini siapa, saudara? Philip ini adalah hamba Tuhan yang pernah meninggalkan Merlin, istrinya. Meninggalkan dengan siapa? Dengan teman baik Merlin, seorang worship leader di gerejanya. Hamba-hamba Tuhan menasihati Merlin, sudah lupakan saja Philip. Sudah 4 tahun, 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, sampai 4 tahun tidak kembali. Tapi Merlin, dia berpegang kepada firman Tuhan. Allah membenci perceraian. Saudara, akhirnya 4 tahun lebih pilih pulang. Sampai sekarang mereka menjadi berkat di ratusan negara. Menceritakan bagaimana mereka tetap memegang prinsip firman Tuhan. Tuhan benci perceraian. 1 Korintus 7 ayat 10 berkata, supaya seorang istri tidak boleh menceraikan suaminya. Markus 10 ayat 9, karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Saudara, kalau kita cinta Tuhan, apa yang dibenci oleh Tuhan, ya jangan kita lakukan. Saya tahu saudara nanti akan bertanya tentang kasus dan sebagainya, tapi saudara harus tahu landasan firman-Nya dulu, supaya Bapak Ibu yang menerangkan pada orang lain jelas bahwa dia benci perceraian. Dan perceraian bukan dari Tuhan. Perceraian kasih dalam Tuhan. Ya, ini statement MOU, Pak. Ya, jadi saya bersyukur ada kegerakan-kegerakan yang mengasihi Tuhan. Ada pria sejati yang dipakai Tuhan, dahsyat, menobatkan banyak pria. Ada wanita bijak yang Tuhan pakai, mempertobatkan banyak wanita-wanita. Ada KBC yang Tuhan pakai untuk memakai banyak hamba, banyak pengusaha-pengusaha cinta Tuhan. Ada MOU yang Tuhan pakai untuk suami istri boleh mengalami pertobatan dan dipakai Tuhan. Bahkan ada lagi kegerakan-kegerakan yang lain yang tidak saya sebutkan satu persatu. Semuanya memberkati saudara. Masalahnya memang, kadang-kadang yang terjadi, kalau orang bertanya kepada saya, Pak Freddy, apakah orang yang mengikuti MOU pasti hidup pernikahan mereka baik? Saya dengan tegas mengatakan, iya. Lupa, itu lupa ada yang tidak baik. Saya katakan ya, kalau mereka mempraktekkan 10 prinsip firman Tuhan tentang pernikahan yang diajarkan dari Moment of Unity ini. Yang pertama, perjanjian seumur hidup. Perjanjian tidak dapat dibatalkan, hanya ditepati atau diingkari. Jadi, covenant, perjanjian seumur hidup, itu ketika seorang pria, Freddy, di gereja berkata pada Unique, hari ini
tanggal 28 April 2001, saya Freddy Hartoyo mengambil engkau Yunike Diana Widyastuti sebagai istriku yang sah dan satu-satunya. Aku akan hidup dalam suka dan duka, dalam susah ataupun senang, dalam keadaan apapun juga, sampai Tuhan datang kedua kalinya. Ketika kita mengatakan itu, Bapak Ibu perhatikan, bukan hanya ada Freddy Yunike, dan waktu itu Bapak Pendeta saya, Gembala Sidang saya, Devulus Hendra yang memberkati kami. Tapi waktu itu juga ada Tuhan yang ada bersama dengan kita. Itu yang dinamakan perjanjian ganda. Jadi saudara, jangan engkau berpikir kalau engkau menikah, engkau hanya mengucapkan dengan mulut. Sekali lagi, ketika engkau menikah, Dia hadir dan memberkati saudara. Perjanjian, covenant tidak dapat dibatalkan. Hanya dapat ditepati atau diingkari saudara. Ya, saya rasa ini yang saya sampaikan buat saudara. Saya ingin memberikan satu ilustrasi buat saudara tentang hal ini. Ya, saya akan sebentar saudara ya. Tadi saya sudah siapkan. Oke. Ya, tanya jawab dulu deh ya. Tanya jawab dulu. Saya sudah siapkan, nanti saya tanya kepada asisten rumah tangga saya. Ya, saya kembalikan kepada moderator yang dipilih. Silakan. Ya, baik. Terima kasih Pak Freddy untuk pemaparannya, penjelasannya, dan dasar teologi yang sudah disampaikan. Pada intinya yang sudah disampaikan Pak Freddy tadi, ada poin yang kita garis bawahi, yaitu bagaimana supaya kita tidak bercerai. Ya, jadi yang kita bahas ini bukan supaya nanti ada jalan untuk bercerai, tapi justru bagaimana tidak bercerai dalam kehidupan rumah tangga, karena sudah didasari dengan kebenaran firman Tuhan, dan itu menjadi pegangan kita. Ya, selanjutnya saya berikan kesempatan, sama seperti tadi, 3 orang penanya, untuk memberikan pertanyaan secara langsung dengan mengangkat tangan terlebih dahulu atau memencet tombol raise hand. Silakan Bapak Ibu. Oke, Feni, ya, Feni Waruwu, silakan untuk memberikan pertanyaannya. Ya, saya ingin bertanya, kan Bapak Chandra sudah menjelaskan supaya tidak terjadi perceraian antara satu dengan yang lain, kita harus ada rasa kebukaan satu sama yang lain. Tetapi, mengapa kan mereka sudah terbuka satu sama lain, tetapi mengapa masih ada yang terjadi yang namanya perceraian, Pak? Oke, pertanyaannya ini ditujukan ke Pak Chandra atau ke Pak Freddy? Karena barusan untuk sesi ini Pak Freddy, nggak apa-apa ya untuk Pak Freddy yang menjawab ya? Ya, Oke, Pak Freddy dulu mungkin. Terima kasih. Silakan Pak Freddy. Di-unmute Pak Freddy, masih di-mute itu. Ya, terima kasih Feni. Ya, tadi sempat ditanyakan keterbukaan dari Pak Suwondo kalau tidak salah ya. Dan memang sebetulnya kalau Bapak Ibu di dalam, tadi Pak Chandra sempat menyatakan bahwa keterbukaan itu sebetulnya di awal waktu pranikah itu paling bagus, ya, dengan kita ini dewasa. Tapi masalahnya Pak, bagaimana kalau kita sudah menikah? Tadi Pak Suwondo sempat sampaikan setelah terbuka malah banyak terjadi masalah. Bapak Ibu Saudara, kita harus mengetahui sebetulnya kalau Bapak Ibu pernah ikut retreat MOU, itu keterbukaan itu bukan hanya suami sendiri atau istri sendiri. Ya, ini perlu saya jelaskan. Kalau suami langsung menjelaskan pada istri, yang istri tidak tahu apa-apa, Pak, dimungkinkan hal yang terjadi tadi. Apa dia lagi marah, kemudian datang suami bertobat, maaf, tanpa berdoa dengan Tuhan lebih dahulu, tiba-tiba mengaku saya selingkuh terhadap
orang ini dan sebagainya, ya pasti istrinya marah. Dan ini saya kira bukan pakai hikmat ya. Kalau Bapak Ibu pernah ikut, biasanya suami istri ini kita akan belajar untuk menolong mereka untuk sepakat. Iya. Jadi mereka sharing, ada banyak sharing together-nya. Jadi ada sharing antara suami, nanti ada kelompoknya, jadi dibantu. Jadi kalau dalam retreat biasanya dibantu yang lain. Dan ini pasti sering banyak terjadi penjebolan di sana. Keterbukaannya bersama. Sehingga ketika suami berkata sesuatu, istrinya sudah dipersiapkan. Kalau belum dipersiapkan, termasuk kebalikannya ya, istri mau terus terang, terbuka, tapi suaminya tidak persiapkan, bisa terjadi. Satu orang bapak-bapak, dia sharing kepada saya, dia waktu itu pernah mau ikut MOU, kemudian dia tidak bisa ikut karena waktu itu dia terbuka, sebelum ikut ya, kemudian istrinya malah marah-marah, saudara. Ya karena belum pas waktunya dia ngomong dengan istrinya, dan dia perlu pemulihan, kemudian puji Tuhan bisa ikut dan Tuhan pulihkan. Jadi keterbukaan itu memang harus menurut saya, saudara, kalau istrinya belum siap, saudara perlu orang untuk menolong, mentor saudara. Ya, contoh di dalam grup itu ada GL, itu menolong biasanya. Lalu sekarang Pak, saya kan belum pernah ikut itu yang Bapak katakan MOU itu Pak. Gimana caranya? Kan saya mau terbuka Pak. Boleh saudara. Tapi tetap saudara, sekali lagi menurut saya, perlu bantuan kakak rohani saudara, bapak rohani saudara untuk menolong mempersiapkan. Jadi jangan asal saudara maaf, Kak Edi datang ke Semarang, saya datang waktu itu undang, dan dia sharing, orang yang terbuka macam seperti ini, 90% gagal dan hancur. Di depan saya dengar sendiri, saudara. 90% yang terbuka, asal terbuka, ya tidak dipersiapkan, saudara. Saya rasa mungkin Kak Edi punya penelitiannya dari mana, saya belum tanya, tapi saya rasa bagus sekali untuk kita bisa mengerti tentang itu ya. Ya saya di sini juga saya bersyukur sebetulnya saya pernah ngomong dengan Pak Gideon, ada ya Pak Gideon ya. Pak Gideon saya pernah ngomong, Pak minta tolong, Pak Gideon ini kan pakar penelitian saudara ya di STT kita ya. Saya minta tolong adakan penelitian-penelitian yang bersangkut paut dengan hal-hal tentang suami istri. Karena memang belum banyak yang mengadakan penelitian-penelitian semacam itu. Contoh, tadi pertanyaan Vena tadi, kita orang-orang kebanyakan kan orang-orang berpendidikan ya saudara. Berapa banyak orang setelah mengikuti bertobatlah bahasa saya, kemudian langsung kepada istrinya atau kepada suaminya, berapa persen yang mengalami kehancuran, berapa persen yang langsung bertobat. Nah, dari itu kita bisa tahu mana yang perlu kita lakukan, apa dulu yang perlu dilakukan, itu akan sangat menolong. Kalau kita bicara tentang penelitian kita kan harus meneliti sebetulnya. Jadi kalau dengan kata orang, pengalaman saya dan pengalaman Pak Chandra mungkin bisa berbeda. Kita satu tujuannya sama, membangun keluarga, melahirkan generasi mulia. Tapi bisa saja pengalaman Pak Chandra dan pengalaman saya berbeda. Ya, jadi mari saya ajak untuk ini berdoa sama Tuhan. Kalau mau terbuka itu waktunya Tuhan yang tepat. Dan kalau boleh saya usulkan, ya engkau harus punya seorang mentor, suami istri tentunya, yang menolong supaya kalau memang itu harus dilakukan, ya engkau tidak tersandung. Tapi sekali lagi sebetulnya kita harus ingat Ibrani katakan Tuhan itu tidak mengingat-ingat kesalahanmu. Itu jelas. Tadi Pak Chandra juga sudah sampaikan sebetulnya kalau di bahasa kami orang masuk perjanjian seumur hidup menikah, yang lalu itu sudah dilupakan.
Jangan sampai kita mengingat-ingat masa lalu itu diingat-ingat terus, saudara. Itu akan capek kita, tidak akan selesai. Kalau engkau sudah masuk, contoh ini, Feni Waruwu menikah, ya engkau pernah punya pacar 5 orang umpamanya. Suamimu pernah punya pacar umpamanya 2 orang umpamanya. Engkau tidak usah tanya kesukaan pacarmu itu dulu apa, kesukaan dulu pacarmu itu apa, itu akan membuat masalah. Yang harus dilakukan ya kamu sekarang sudah covenant suami istri, ya yang kau harus lakukan bangun keluarga baru ini menuju apa yang Tuhan mau. Kadang orang-orang melihatnya ke belakang. Hari ini di dalam nama Yesus, mari setiap kita ya buang masa lalu kita, ya supaya itu tidak membuat kita terus terpenjara seumur hidup karena masalah-masalah ini. Terima kasih, silakan. Yanti belum di-unmute. Tolong di-unmute dulu. Unmute-nya itu. Terima kasih untuk Pak Freddy yang sudah menyampaikan jawabannya. Dan pada prinsipnya keterbukaan yang dilakukan adalah keterbukaan yang berhikmat, di mana ada persiapan melibatkan mentor, ya tentunya orang tua rohani atau kakak rohani, lalu disampaikan pada waktu yang tepat. Baik untuk masa persiapan pernikahan maupun ketika bermasalah di dalam keluarga, hal tersebut cukup membantu untuk dilakukan. Demikian saya pikir ya. Baik, selanjutnya. Saya mau tanya, Bu. Silakan ya, penanya selanjutnya. Saya Pak Luki. Mau ya, tanya. Pak Luki. Silakan. Kan di kemarin sempat ada di jemaat kami, ada satu pasangan muda-mudi ini sudah melakukan hubungan seks sampai memiliki anak 4 kali dan keguguran. Nah, dari pihak perempuan ini dari Muslim, dan dia sudah mau percaya Yesus. Nah, ketika istri mau menikah, ingin menikah, maksudnya peneguhan pranikah, akan tetapi laki-lakinya tiba-tiba mundur. Nah, bagaimana cara mengatasi biar laki-laki ini siap juga untuk di dalamnya? Awalnya laki-laki ini ingin perempuannya itu ikut ke agama kita, yaitu Kristiani, pindah agama. Pada akhirnya yang perempuan ini pindah agama, dan ketika ingin mau disuruh menikah untuk peneguhan pranikah, laki-lakinya tiba-tiba menarik diri. Nah, bagaimana cara mengatasinya untuk agar laki-laki ini bisa mau juga menjalin hubungan pranikah ini? Seperti itu. Mengatasi laki-laki yang saya tanyakan. Iya, oke. Cara mengatasi prianya agar bisa mau menikah itu saja. Karena yang sulit laki-lakinya tiba-tiba istrinya mau, banyak kali ini ada dua permasalahan yang sama. Jadi ketika calon istrinya sudah siap, laki-laki mundur seperti itu. Oke, silakan Pak Freddy untuk menanggapinya. Ya. Terima kasih Pak Luki. Ini seperti Pak Chandra tadi ngomong, pertanyaannya mudah, jawabannya sulit. Kasus-kasus ini sering jadi di dalam pernikahan ya. Waktu kami mengajar, di mana pasti pertanyaan-pertanyaan gini banyak. Pak Luki, mungkin sekali lagi pendekatan pemimpin perlu kepada orang-orang yang mau menikah ini. Berarti dia sudah menikah, kemudian bercerai, kemudian punya anak 4 gitu ya Pak Luki ya. Tolong Pak Luki bisa dibuka dulu. Bukan Pak, karena mereka menjalin hubungan. Mereka menjalin hubungan di luar nikah. Kumpul kebo lah bahasa Jawanya, kumpul kebo, punya anak 4 kali. Oke. Sering keguguran selama 4 kali. Mengandung itu keguguran terus gitu. Berarti mereka belum masuk dalam covenant seumur hidup ya. Dengan satu perempuan ini saja gitu loh Pak. Ya. Jadi ketika perempuan ini sudah ikut Kristen atau bertobat, nah dan mau menikah dengan laki-lakinya yang tiba-tiba mundur. Iya. Padahal laki-lakinya Kristiani gitu loh. Iya. Oke, terima kasih Pak Luki. Berarti yang perlu dilakukan, kita kan pembina, Pak Luki ini pembinanya.
coba dekati pria ini. Masalahnya sebetulnya apa? Karena yang tahu kan sebetulnya dia. Padahal keinginan dia kan waktu itu kan calon istrinya ini mau diberkati, tapi ketika diberkati kok malah mundur. Kan berarti ada masalah yang terjadi yang mengakibatkan, tadi Pak Luki katakan ada 2 orang, berarti ada kasus yang sama, 2 orang. Nah, menurut saya Pak Luki coba dekati pria ini, mengapa dia mau mundur? Apa yang menjadi masalah utama? Ketika pria ini kemudian sudah mengerti bahwa calon istrinya mau diberkati, harusnya dia senang. Ya, Bapak Ibu, ketika saya ngajar BPN, setiap kali setelah saya ngajar seluruh prinsip, contoh 13-14 minggu, ya itu kan tidak harus 1 minggu sekali ya, 13-14 itu bisa karena perlu mas andap ya. Nah, kemudian biasanya di terakhir saya akan kapita selecta. Calon istri ini yang menikah ini dengan istri saya, calon suami ini dengan saya. Kemudian saya akan tanya dengan terus terang, kalau kamu rindu diberkati, kamu harus jujur kepada Allah. Kenapa? Kalau orang mereka sudah hidupnya tidak kudus, kemudian nanti jadi kutuk, firman Tuhan katakan. Jadi lebih bagus kamu sekarang ini kami doakan supaya hidupmu bertobat sungguh-sungguh dan dibenarkan Tuhan, dan nanti kamu di bahasa sinode masing-masing ya, ada yang diberkati, ada yang diteguhkan, tapi poinnya kalian berdua harus bertobat. Ya. Nah, dalam masalah Luki ini, coba tolong didekati prianya, bapaknya. Itu tidak ada masalah di gereja. Ya, silahkan. Tinggal gereja ini, sinode ini, kalau mereka hidupnya kan tidak kudus, harus ngaku ini. Harus ngaku. Ya. Itu memang masing-masing sinode yang saya tahu, yang saya pelajari berbeda-beda. Ada yang bisa diberkati, ada juga yang namanya diteguhkan. Ada juga yang hanya penutup mukanya saja yang dibuka tapi tetap diberkati. Masing-masing sinode kita tidak sempurna, tetapi coba Luki lakukan pendekatan Luki. Yang tahu masalah ini hanya pria ini. Ya, dekati dengan baik, sampaikan bahwa pernikahan itu adalah perintah Tuhan. Kejadian 1:28. Dan rencana Tuhan buat hidupmu adalah berkat. Jadi ketika dia bicarakan apa, Luki yang bantu dia, atau siapapun pembina, untuk menolong dia masuk di dalam pernikahan yang kudus. Maksudnya, ada orang yang sudah tahu pernah berhubungan seks dengan pasangannya, sudah tahu bertobat hari itu, masih melakukan hubungan terus sampai nikah. Ini tidak boleh. Jadi begitu dia bertobat, stop. Kamu sudah hidupmu sekarang persiapkan untuk pernikahan. Hidupnya harus kudus. Loh, ada enggak seperti itu? Ada. Saya ngomong dengan tegas kepada adik-adik ini supaya kau harus kudus hidupmu sampai engkau masuk pernikahan. Bertobat sudah, jangan kau lupa kan sudah pernah hamil, lupa kan sudah pernah menikah, enggak apa-apa, tak sekamar, salah saudara. Kalau dia mau masuk pernikahan yang kudus, mereka harus dikuduskan hidupnya. Bantu, dimentor, sampai masuk di pernikahan yang benar, sehingga berkat yang mereka terima, bukan kutuk yang mereka terima. Ya, jadi firman Tuhan jelas, 13:19, langit dan bumi jadi saksi pada hari ini, kuberhadapkan kepadamu kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tuhan katakan jelas, pilih kehidupan, maka engkau akan hidup, engkau dan seluruh keturunanmu. Jadi biar orang ini jelas, calon suami ini dia pilih kehidupan. Menceritakan yang sejujurnya, sehingga bisa diberkati di gereja. Terima kasih Pak Luki. Terima kasih. Ya, baik. Itu jawaban dari Pak Freddy untuk pertanyaan dari Pak Luki, dan masih ada kesempatan satu lagi. Penanya yang terakhir, saya berikan kesempatan.
Pak Ada Suwondo. yang lain? Ya, Pak Suwondo mau bertanya lagi. Kalau tidak ada yang lain, silakan Pak Suwondo. Baik, saya dalam hal ini terima kasih banyak. Saya nggak tanya, ini sekedar ngasih masukan. Saya mendapatkan sesuatu yang beda di dalam hal ini. Cuma masukan saya belum tahu webinar mengenai ini itu sudah berjalan berapa lama. Saya belum tahu dan saya belum mendapatkan informasi. Dan tentunya kalau spesialisasi Pak Freddy itu kan untuk menyelesaikan perceraian atau gimana tadi ya? Materinya Pak Freddy lebih ke apa tadi, Mbak Yanti? Ya, bagaimana kita nggak bercerai, ya? Iya. Kan gitu. Ya. Betul. Bagaimana kita nggak bercerai untuk Pak Freddy? Kalau yang Pak Chandra kan lebih kepada pembekalan konseling untuk pranikah seperti itu. Jadi saya hanya juga memberikan masukan saja. Maksud saya alangkah lebih lengkapnya ketika ada webinar ini ada narasumber yang lebih ke praktisi seperti itu, lebih ke praktisi. Jadi saya mendapatkan, karena saya ini sebenarnya ada semacam kerinduan. Saya termasuk orang yang kepingin menjadi seorang mediator yang baik, yang benar seperti itu. Tapi sesuai dengan firman Tuhan. Dan saya coba itu, saya sudah melamar ke PN. Tujuan saya itu untuk karena keprihatinan kita untuk tingkat perceraian hamba-hamba Tuhan itu besar sekali, tinggi. Saya lebih kepada nyoroti hamba-hamba Tuhan. Ternyata hamba Tuhan itu nggak jaminan. Ternyata juga dia bercerai seperti itu. Nah ini kalau toh ada, ini sekedar masukan aja, kalau toh bisa mendatangkan narasumber yang praktisi, yang orang-orang katakanlah seorang mediator, ya, tapi seorang anak Tuhan, jadi kan berbeda. Kalau perceraiannya untuk mengatasi untuk pernikahan atau perceraian agar orang itu tidak bercerai itu bagaimana? Nah itu sebagai kerinduan saya pribadi sebagai peserta baru kali ini. Terima kasih Pak Freddy ataupun yang sebagai semuanya moderator yang di sini. Ya, makasih Pak Suwondo. Kami ini praktisi Pak. Sebetulnya tadi Pak Chandra sekali lagi menyampaikan kalau Bapak rindu menjadi mediator, menolong orang lain hamba-hamba Tuhan. Kami sudah lakukan ini dari 2006 Pak. Jadi kami ke Manado kemarin Maret tahun lalu sebelum pandemik, kami ngadain kursus khusus untuk pendeta-pendeta retreat Pak. Untuk menolong pendeta-pendeta ini, karena pendeta-pendeta ini masalahnya banyak Pak ternyata Pak. Jadi Pak Chandra, kemudian kami, kemudian teman-teman ini memang sudah melakukan ini sudah bertahun-tahun Pak. Nah kalau Bapak rindu, tadi yang Bapak katakan menjadi berkat juga buat hamba-hamba Tuhan, yang mungkin perlu saya sampaikan, hamba-hamba Tuhan ini akan mendengar kalau kita ini sudah pernah belajar, Pak. Jadi kalau saya mendukung, mendorong teman-teman yang di tempat ini ya, kalau mau menjadi berkat untuk hamba Tuhan, teman-teman belajar dari mana? Bagus dari kegerakan MOU, dari PS, dari WB, ya. Dan saran saya, Bapak, mungkin teman-teman yang belum masuk sekolah Alkitab, di STT Alpha Omega ini bukan promosi ya Pak, tapi memang ya, pengajarnya semua praktisi Pak. Ya, jadi teman-teman ini bukan hanya membagi pengetahuan, tapi praktisi-praktisi yang memang mempunyai hati untuk melengkapi hamba-hamba Tuhan. Ya, kami kebetulan Pak Rudi, ini Pak Chandra, Pak Sundoro, itu memang terlibat di dalam praktisi, Pak. Jadi contoh, tahun lalu, tanggal 3-9, kami ke Manado, Pak. Ada retreat khusus hamba Tuhan. Dan yang kesaksian, pendeta-pendetanya, Pak, itu ngeri-ngeri, Pak. Bahkan ada satu pasang pendeta yang bersaksi, dia malu seumur hidup. Kenapa? Dia telepon polisi, karena istrinya mau cerai.
Ini Ibu Pendeta dengan Bapak Pendeta. Kemudian yang datang ternyata, Pak, polisinya Kristen. Ketemu di pastori, polisinya tanya, Pak, siapa yang mau cerai? Saya sama istri. Loh, Bapak kan gembala di tempat ini, pendeta. Iya. Loh, Bapak kok mau cerai? Ya ini istri saya. Wah, rame. Bapak ini bilang, Pak, saya ini jemaat malu lihat Bapak. Malah dikhotbahi sama jemaatnya. Dan saat itulah dia bertobat dan mau dipelengkapi dari retreat MOU ini. Jadi sekali lagi, kalau Bapak Suwondo rindu dipelengkapi, Pak, kalau Bapak rindu di STT Alpha Omega ini, banyak mata kuliah yang dipelengkapi keluarga, Pak. Ada karakter building, ada pastoral counseling, itu semuanya tentang keluarga. Dan juga kalau di MOU, WB, dan PS juga melengkapi itu. Terima kasih, Pak, untuk masukannya, Pak. Tuhan Yesus memberkati, Pak. Iya. Oke, terima kasih Pak Suwondo dan juga Pak Freddy. Mungkin saya menambahkan sedikit, kalau memang ada kesempatan atau ada lagi acara seperti ini, ya kita bisa memfasilitasi apa yang diminta oleh Pak Suwondo. Mungkin maksudnya lebih kepada menghadirkan kasus-kasus apa yang terjadi yang mungkin kita pernah tangani, contoh-contoh kasus cara penanganannya. Nah, itu menjadi bekal juga buat beliau dan teman-teman yang lain tentunya ya. Karena seperti Pak Freddy katakan tadi, beliau dan juga Pak Chandra dan yang lainnya adalah praktisi. Cuman memang di materi kali ini kita tidak mengangkat kasus-kasus apa yang pernah kita tangani ya. Nah, itu mungkin yang dibutuhkan oleh Pak Suwondo supaya bagaimana saya menjadi seorang mediator yang baik. Kalau kasusnya begini, saya harus gimana gitu ya, Pak ya. Betul. Ya. Oke. Dari STT mungkin bisa memikirkan ini untuk mengadakan sekali lagi webinar semacam ini. Oke, luar biasa. Kita sudah mengikuti 2 sesi dengan sangat baik dan juga antusias. Kami mengucapkan terima kasih kepada semua peserta dan terutama juga untuk kedua pembicara kita yang luar biasa. Kita mau berikan tepuk tangan untuk Pak Chandra dan Pak Freddy. Tuhan memberkati. Dan sebelum kita akan mengakhiri untuk webinar kita saat ini, kita akan foto bersama, jadi silakan open cam semuanya untuk foto bersama. Lalu Bapak Ibu yang belum mengisi absensi, ya sudah ada di room chat, tolong bisa diisi sesuai dengan link yang sudah dibagikan di sana. Lalu untuk materi-materi, Bapak Ibu juga bisa menghubungi Ibu Yohana jika menghendaki materi yang ada. Dan satu lagi, Bapak Ibu yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut atau mau tanya-tanya, mau sharing dengan kedua pembicara, boleh langsung ke nomor telepon beliau berdua. Ya, oke, demikian dari saya. Silakan untuk admin, untuk Ibu Yohana bisa mengambil